Udang faname menjadi salah satu komoditas unggulan Sulawesi Barat dengan potensi sebesar 17.255 ton pada 2025 dengan share produksi ke Pulau Sulawesi sebesar 13,14%. Salah satu sentra pengembangannya adalah Desa Bonda, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, sebuah desa pesisir yang menjadi sentra budidaya udang faname dengan luas area produktif mencapai hampir 1.900 hektar. Desa ini dikenal sebagai salah satu motor penggerak ekonomi masyarakat melalui tambak udang berkelanjutan. Alhamdulillah saat ini kita berada di klaster perikanan, sebuah unit usaha yang digeluti oleh badan usaha milik desa. Ini adalah penjewantahan dari cita Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan Bapak Gibran Rakabuming Raka di poin 6. Bagaimana kita membangun desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Selanjutnya, dibenarkan pula bagaimana kita membangun kemitraan. Karena itu, kemitraan ini kita bangun dari hulu ke hilir. Bukan hanya sekedar kita bicara tentang produksi hari ini, tentang bicara tentang budidaya atau usaha di sektor perikanan kelautan ini, tetapi juga kita membangun kemitraan pula kepada akademik. Karena itu diketahui kita sudah beberapa kali juga didatangi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sebagai bagian dari support apa yang kita lakukan di sektor perikanan. Demikian pula oleh Universitas Unimaju. Itu juga kita sudah bahkan melakukan MOU di antara fakultas-fakultas yang berkenaan dengan sektor perikanan itu sendiri. Demikian pula kita membangun kemitraan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang merupakan bagian dari support system dari usaha yang digeluti oleh badan usaha milik desa ini. Di antaranya ada PT Wistara Alwa Indonesia sebagai teknisi atau consulting yang kemudian mencoba membersamai daripada sistem berjalannya badan usaha milik desa ini. Demikian pula dari pabrikan atau distributor yang menyuplai yang namanya bibit atau benur, yang menyuplai pakan kebutuhan akan budidaya di sektor atau di tambak klaster ini. Klaster budidaya udang di Desa Bonda dikelola oleh kelompok petambak BUMDes serta didukung pemerintah dan universitas yang ada di Mamuju. Dengan semangat gotong royong, para petambak tidak hanya membangun usaha, tetapi juga membangun harapan baru bagi keluarga mereka. Pembudidayaan udang faname atau yang biasa dikenal dengan udang putih. Di beberapa tahapan dimulai dari persiapan lahan awal adalah pengeringan, kemudian dilanjut dengan proses pencucian kolam atau wadah, dilanjutkan dengan sterilisasi alat. Kemudian setelah dilakukan proses sterilisasi alat, kami melakukan proses pengisian kolam hingga di posisi sekitar 1,2 meter. Adapun setelah melakukan proses pengisian, kami lanjutkan dengan sterilisasi perairan menggunakan beberapa bahan yang kami gunakan di sini adalah kaporit. Kaporit di 65% dengan dosis sekitar antara 10 sampai 20 ppm. Kemudian setelah masa sterilisasi berlanjut, kami nunggu residu itu selesai atau residu itu berkurang kurang lebih antara 10 sampai 12 hari, kami lakukan proses pembentukan air. Tujuan dari pembentukan air di sini adalah untuk menumbuhkan beberapa mikrobiologi atau yang bisa disebut dengan plankton maupun bakteri. Kemudian setelah semuanya berlangsung, kami lakukan proses tebar benur.
Untuk masa budidaya berlangsung kurang lebih antara 90 hingga 120 hari. Itu yang disebut dengan DOC atau Daily of Culture. After atau akhir dari siklus budidaya, kami bekerja sama dengan pembeli dari Makassar kebetulan untuk rantai pasok ekspor di beberapa negara yang seperti Amerika, Jepang maupun Uni Eropa. Dalam salah satu hasil produksi kami juga berkontribusi untuk penyaluran raw material atau udang fresh ke MBG. Bagaimana MBG merupakan program dari pemerintah pusat untuk upaya pemenuhan gizi terhadap generasi emas atau putra-putri bangsa yang bersekolah, kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah, kurang lebih 2 tahun terakhir hingga masuk ke tahun ketiga ini, Bapak Gubernur Sulawesi Barat waktu itu adalah PJ Pak Bahtiar itu telah memberikan kita melalui Dinas DKP dan diserahkan langsung oleh Bapak Gubernur penghargaan sebagai inovasi desa rantai pasok untuk kemudian dipandang sebagai salah satu inovasi desa, penghargaan rantai pasok sektor perikanan kelautan. Di samping itu, yang terakhir adalah merupakan instruksi Bapak Presiden melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih oleh Wakil Menteri Desa. Kita juga sudah mendapatkan penghargaan percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di waktu itu di Gedung Gadis Polewali Mandar, diserahkan langsung Pak Wamendes kepada kita sebagai desa yang kemudian telah melakukan percepatan dan mengaktifkan daripada Koperasi Desa Merah Putih. Jadi 2 terakhir ini kita sudah mendapatkan penghargaan di sektor itu. Selain dari penghargaan yang lain, itu juga kita sudah mendapatkan penghargaan dari Badan POM Republik Indonesia. Terakhir, dari kegiatan unit usaha Desa Bonda ini yang kemudian dikomandoi oleh badan usaha milik desa, lalu kemudian Koperasi Desa Merah Putih sebagai objek yang setiap petani melalui Pokdakan ini, maka alhamdulillah di tahun 2024 yang kemudian kita implementasi realisasi di tahun 2025 ini, kita sudah mendapatkan pendapatan asli desa. Oleh karena itu, ini tentu menjadi satu kebanggaan dan semangat yang memicu kami luar biasa, sebab kita sudah mencoba melakukan langkah-langkah di mana pemanfaatan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat betul-betul coba kita optimalkan, betul-betul kita efektifkan sehingga ini bisa berdampak banyak atau berdampak luas untuk masyarakat. Melalui praktik budidaya udang yang berkelanjutan, klaster udang BUMDes Harapan Baru berhasil menghadirkan kesejahteraan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Udang faname dari Sulawesi Barat pun semakin diminati tidak hanya di pasar domestik, tetapi juga berpeluang besar menembus pasar ekspor. Klaster udang BUMDes Harapan Baru adalah bukti nyata bagaimana kerjasama, inovasi, dan kepedulian dapat mengubah wajah desa. Dari tambak udang Bonda untuk pertumbuhan ekonomi Mamuju, dan dari Mamuju untuk Indonesia.